Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini alhamdulillah ya teman-teman, di hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023. Hari ini saya mau memperlihatkan tanaman toga ya, tanaman toga yang ada di wilayah RT saya. Ini toga yang kami miliki. Toga di sini akan saya perlihatkan ya teman-teman. Toga di sini adalah suatu lahan ya, suatu lahan atau bidang atau sebidang tanah ya. Itu ini kita menanam ya, menanam tanaman itu tanaman yang untuk obat-obatan atau sebagai tanaman herbal. Jadi kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman ini untuk obat-obatan. Dan kalau misalnya kita tidak punya lahan yang luas, kita bisa menanam tanaman itu dengan ditaruh di pot-pot ya seperti ini. Nah, ini toga atau tanaman toga yang kami miliki. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya dari tanaman toga. Kalau misalnya kita punya lahan kecil ya, misalnya lahan kecil yang istilahnya tidak terlalu luas, kita bisa pakai pot ya, terus kita tanam. Dan banyak sekali, misalnya kita ada cabai, kita bisa tanam cabai, tomat juga, atau jeruk kikit ya, kalau saya bilangnya jeruk kikit ya. Dan ini toga yang kami miliki di RT kami, karena kami mempunyai toga ini sudah lama sekali, karena nantinya di bulan depan, di bulan Agustus itu biasanya di wilayah RW kami itu akan diadakan lomba untuk toga ya, lomba untuk toga, jadi antar RT. Jadi sudah lama sih kami memiliki toga ini, dan alhamdulillah yang di tahun kemarin itu kami mendapatkan juara 3, sekalian juga dengan kebersihan lingkungannya. Nah, ini toga yang kami miliki. Ini memang bunganya yang kami miliki belum banyak ya, karena dalam artian ketika dilombakan dulu itu kita juga meminjam dari tanaman-tanaman yang dimiliki warga, terus ditaruh di sini. Tapi ini memang tanaman yang sudah kami miliki. Nah, ini saya bisa perlihatkan ya. Kalau yang ini mungkin bisa kelihatan. Kalau misalnya dari jauh itu seperti pepaya ya, daunnya seperti daun pepaya. Tapi ini adalah jenis tanaman yang namanya binahong. Ya, yang saya tahu tanaman ini adalah tanaman binahong. Ini manfaatnya, ini saya lihatkan dari atas ke bawah ya. Nah, ini karena kita tidak punya lahan, maka kita taruh di pot. Memang potnya perlu yang agak besar ya. Nah, tanaman binahong ini adalah tanaman yang bermanfaat ketika kita mendapatkan luka ya, misalnya kita habis jatuh atau teriris pisau atau itu biasanya luka luar, kita bisa mengambil dari tanaman binahong ini, kita putus ini, dan nanti getahnya itu bisa kita oleskan atau balurkan di luka tadi. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan luka, kita harus membersihkan dulu ya lukanya, kita bersihkan dulu yang bersih, baru kita kasih getah dari tanaman binahong. Kalau memang dari jauh bisa dilihat ya teman-teman ya, seperti pepaya ya, seperti pepaya. Nah, kalau yang ini adalah daun suji. Kalau dari jauh seperti pandan ya, tapi ini adalah daun suji yang nanti bisa untuk pewarna makanan juga ya, pewarna makanan. Terus yang ini yang ada di belakang ini, saya lupa namanya ya, saya kurang tahu namanya, tetapi ketika saya tanyakan ke istilahnya penjualnya itu, ini bisa untuk obat diabetes ya. Terus kalau yang ini di sampingnya ini ya, yang ini adalah delima. Ini adalah delima, tanaman delima. Nah, ini alhamdulillah kita punya. Kalau ini bukan ya, ini hanya cor bebek untuk Kalau yang ini lidah mertua. Ya, bisa lihat ya, lidah mertua. Yang ini lidah mertua. Nah, kalau lidah mertua ini bisa untuk menyerap istilahnya polusi atau radikal bebas itu. Terus kalau yang di bawah ini, nah ini baru pandan ya, yang ini baru pandan. Pandannya kemarin dulu itu ditaruh di pot yang agak besar, cuman karena kurang perawatan jadi banyak yang mati. Jadi istilahnya akar-akarnya itu banyak yang kering. Jadi ini kami pindah di pot yang ini. Terus ya bisa, alhamdulillah sudah mulai pandan ini kemarin sudah diambil sama tetangga ya. Diambil sama tetangga untuk masak, bikin kolak, bikin kacang hijau. Nah, ini pandan ini juga bagus, banyak manfaatnya. Memang kalau saya masih belum banyak menghafal ya, karena ketika kami nanti ada lomba untuk toga, memang kami akan ditanyai untuk manfaat-manfaat dari
tanaman-tanaman itu sendiri. Nah, makanya kami sama ibu-ibu yang lain itu juga berusaha untuk menghafalin ya. Berusaha untuk menghafalin. Nah, kalau yang ini bisa kami lihatkan ya, bisa saya lihatkan kalau yang ini adalah bidara. Alhamdulillah bidaranya ini tumbuh subur karena beberapa bulan yang lalu itu sempat kering ya, sempat kering, saya pikir itu mati, enggak. Nah, bidara kalau kita lihat dari jauh ya teman-teman, kalau bisa saya mendekat ya, mohon maaf ini, nah ini kan durinya. Ya, ini kan durinya. Nah, itu sama seperti bunga mawar ya, duri. Jadi kita harus hati-hati. Nah, bidara ini juga punya manfaat ya. Kalau kita misalnya kena gatal-gatal apa-apa, kita bisa ambil ya, misalnya daunnya itu ya beberapa lembar yang ganjil itu baru kita rebus gitu bisa. Ya. Terus kalau yang ini adalah, maaf sebentar, ini saya masih ingat-ingat ya, kelor. Nah, kalau yang ini adalah tanaman kelor. Ini alhamdulillah juga subur. Ya, tanaman kelor ini kalau kita nanam ya gampang-gampang mudah ya. Ini apa? Gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Tapi ini alhamdulillah di tempat kami ini kelornya subur. Nah, kelor ini juga banyak sekali manfaat ya. Jadi kalau saya sama tetangga-tetangga kadang-kadang kalau ini sudah subur, berebut untuk ngambilin daunnya. Kadang-kadang bisa kami masak untuk sayur bening, kadang-kadang diolah apa lalapan gitu. Jadi banyak sekali manfaat ini. Ini untuk penambah stamina kalau daun kelor ini. Ya, kalau ini daun mangkokan, tanaman mangkokan. Ini jeruknya. Ini kemarin itu sebenarnya sudah ada jeruknya loh, tapi enggak tahu ini kemana ini jeruknya. Ini jeruk ya, jeruk gigit ini. Kalau yang ini bunga sepatu. Nah, ini ya bunga sepatu. Nah, ini bunganya masih muncul belum anu. Ini sempat turun gerimis ya barusan ini di tempat saya. Nah, ini bidaranya alhamdulillah, bidaranya subur. Nah, ini jeruk kami. Nah, ini jeruknya ini seger ya. Ini masih kecil banget jeruknya. Nah, ini kami masih menghafalin ya, masih menghafalin apa-apa saja. Nah, ini kalau ini sirih ya, ini sirih merah. Alhamdulillah sirih merah ini juga bagus juga ya untuk apa namanya, untuk para wanita. Terus kalau ini tanaman telang, ini merambat ya. Kalau tanaman telang ini jenis tanaman yang merambat. Ini tanaman telang ini saya lihatkan dari bawah tadi ya loh, ini merambat. Alhamdulillah kemarin dulu itu sempat mati karena kena apa ya, kena penyakit yang apa ya, seperti putih-putih seperti kapas itu loh. Itu ternyata itu mematikan ya. Ini telang ini yang saya tahu bisa dijadikan minuman seperti teh ya. Ini juga bisa dijadikan pewarna makanan juga untuk nasi, misalnya pengen nasi yang warna apa, ini telang ini bagus banget. Memang saya juga masih belajar ya manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman ini. Nah, kalau ini adalah terong. Ini terong tapi belum ada terongnya. Terus kalau ini lidah buaya ya, kalau yang ini lidah buaya, ini juga lidah buaya. Ini juga jeruk, banyak sekali jeruk. Kalau yang ini belimbing, tadi hampir mirip seperti itu tadi ya, seperti kelor, cuma ini kan beda namanya. Ini kalau ini belimbing, alhamdulillah kita punya banyak sekali ya, cuma ya itu tadi banyak yang mati. Ini sirih hijau. Dulu kami juga punya sebetulnya binahong ya, tapi ini binahongnya enggak ada. Kalau binahong itu adalah apa ya, tanaman yang juga untuk obat. Jadi kalau kita operasi ya, mau operasi atau apa, kita bisa ambil beberapa lembar dari daun binahong itu, kita rebus ya. Ini saya mundur, saya lihatkan toga saya. Bisa kita rebus ya daun binahong itu, terus habis itu setelah dingin bisa kita minum airnya. Nah, untuk air rebusan dari binahong itu kan untuk penyembuh luka dalam. Namanya operasi itu kan biasanya kan lama untuk sembuhnya, apalagi misalnya operasi kalau yang ibu melahirkan karena operasi, terus karena kita operasi misalnya kecelakaan atau apa, itu bisa juga untuk obat luar ya, yang apa namanya binahong itu tadi. Nah, ini tadi ya teman, alhamdulillah di tempat kami adalah istilahnya kita punya tanaman toga. Jadi saya ulangi ya, tanaman toga itu adalah suatu tanaman, jadi kita itu punya sebidang lahan atau sebidang tanah ya, untuk kita tanami dengan tanaman-tanaman yang mengandung herbal atau mengandung obat-obatan. Jadi kita bisa memanfaatkan. Kalau kita tidak punya lahan yang besar atau yang cukup, kita bisa menanamnya di pot-pot seperti ini, seperti yang kami punya ya. Ini kami tadi pagi udah mulai giliran ya untuk menyiram atau merawat. Jadi sudah kami bagi per dawis. Jadi nanti dawis 1 itu minggu pertama nanti dibicarakan dengan anggotanya sendiri hari apa untuk merawat toga ini. Karena kita sebenarnya sudah memasuki musim kemarau ya kalau enggak salah, karena beberapa bulan yang lalu habis lebaran Idul Fitri itu kita sudah jarang kena hujan gitu. Dan juga saya bisa menginfokan ya bahwa tidak semua tanaman yang kami miliki itu atau tanaman ya
itu yang tahan air meskipun nanti kena air hujan, karena tanaman itu akan besoknya gitu bisa bisa mengering, bisa seperti orang sakit gitu. Kalau orang Jawa bilangnya seperti orang kering gitu ya. Jadi memang tidak semua tanaman itu tahan dengan air, dan tidak semua tanaman itu juga tahan dengan sinar matahari. Jadi harus pintar-pintar kita gitu loh. Dan alhamdulillah ini memang kemarin itu ada beberapa tanaman yang mati kering ya, tapi ini banyak yang semi seperti bidara yang saya lihatkan tadi yang ada durinya itu. Nah ini ya teman, ini adalah toga yang kami miliki. Jadi nanti bisa teman-teman kalau misalnya punya sebidang tanam meskipun kecil bisa memanfaatkan seperti di tempat kami. Pokoknya kita punya tanaman ya, selain ada bunga yang untuk mempercantik, kita juga bisa punya tanaman toga ya istilahnya untuk herbal lah, untuk herbal bisa kita manfaatkan. Nanti insya Allah di bulan depan, di bulan Agustus yang menjelang lomba itu insya Allah nanti kami juga akan prepare lagi, kita akan menyiapkan lagi atau istilahnya beli atau paling tidak pinjam dengan dari tetangga itu untuk tanaman-tanaman yang akan dilombakan. Dan ini mungkin kita juga akan dilakukan lagi kerja bakti lagi untuk ya mungkin dicat lagi pot-potnya, dilihat lagi misalnya pupuknya atau tanahnya yang kurang bagaimana. Nah, itu tadi ya teman sedikit informasi tentang toga yang ada di RT saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu dalam waktu ya. Tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum.